Hai, kami dari kelompok 1 angkatan ke-59 peserta Latsar CPNS Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 akan menyampaikan analisis isu kontemporer korupsi. Dengan pengampu materi Bapak Dr. Hieronimus Godang SPD MSI dan Lembaga Penyelenggara PPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Melva Arta Simanungkalit SH, Mary Kristina Natalia Ramayanti Sirait SPD, Miftahur Rohmah SPD, Manang Perlingguman Siregar Eskom, dan Monica Agita Brutarigan SPD. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Korupsi menjadi salah satu masalah paling serius yang merusak sendi-sendi dasar sistem politik dan ekonomi di hampir semua negara, serta mengancam keberlangsungan dan peningkatan pencapaian pembangunan. Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan atau habit yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain, dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Dampak jangka panjang korupsi selain kerugian negara adalah masyarakat yang menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Apa yang menyebabkan korupsi dapat terjadi? Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan yang bertemu. Niat berawal dari kehendak individu itu sendiri, sedangkan kesempatan untuk korupsi biasanya dipengaruhi oleh adanya sistem yang keliru sehingga terjadilah korupsi, entah itu terpaksa, memaksa, maupun dipaksa, baik itu banyak maupun sedikit. Korupsi merupakan tindak penggelapan yang merugikan keuangan negara. Korupsi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang tidak konsisten. Penegakan hukum tidak dilakukan secara adil dan benar, sehingga banyak yang menyebut tumpul ke atas, runcing ke bawah. Selain itu, korupsi bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Dan penyebab yang lain adalah langkanya lingkungan yang anti korup. Kita harus berpikir kritis untuk menentukan isu yang aktual. Dalam konteks berpikir kritis, kita menggunakan teknik analisis APKL, yaitu aktual, yang artinya isu yang terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Yang kedua, problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dibicarakan segera solusinya. Yang ketiga adalah kehalayakan, yaitu isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis secara relevan untuk memunculkan inisiatif pemecahan masalah. Dalam tema yang kami pilih, yaitu tentang korupsi, ada 3 isu utama. Yang pertama yaitu penegakan hukum tidak konsisten, yang kedua penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga langkanya lingkungan anti korupsi. Dari 3 isu ini sudah kami nilai berdasarkan bobotnya. Bobot yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua penegakan hukum tidak konsisten, yang ketiga langkanya lingkungan anti korupsi. Dari ketiga isu ini kita ambil yang paling aktual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dengan bobot paling tinggi dengan nilai 18. Pada fishbone diagram, kita akan melihat yang menjadi sebab atau cause yang membuat atau mengakibatkan adanya maraknya kasus korupsi. Di antaranya yang pertama organisasi, yaitu manajemen yang menutupi korupsi. Elemen berikutnya adalah individu, yaitu adanya keserakahan dan minimnya moral. Elemen berikutnya adalah aturan, yaitu kelemahan hukum, dan elemen yang terakhir adalah kultur, di mana jadi dianggap lumrah. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah ada 2. Yang pertama, perbaikan sistem. Yang kedua, perbaikan manusia.
Untuk perbaikan sistem yang harus diperbaiki yaitu peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan selanjutnya perbaikan manusia. Yang diperbaiki yaitu moralnya, kemudian meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi.